YouTuber asal Amerika ini awalnya sebut timnas Indonesia tim terlemah, tapi setelah mereka lihat kualitasnya, mereka ngaku salah hingga puji beberapa pemain timnas Indonesia. Indonesia have the more potential though. Yes. The Indonesia mempunyai potensi. Is higher than the current status of Bahrain. So tapi ketika itu Indonesia yang yang mewakili ke Piala Dunia pakai nama Hindia kalau saya nggak silap ya guys ya. Hindia kalau saya nggak silap. Oke, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Pada awalnya mereka meremehkan, tapi tidak menyangka akhirnya mereka memberikan satu kepujian kepada tim Indonesia. Oh God, man! that's tough for Indonesia. Sulit This untuk is by far Indonesia. the toughest group. This was our fear, man. Yeah. This was our fear. Yep. Ketakutan Okay, mereka, hold on, guys. hold on, hold on. Ketakutan mereka. Fourth place is wide open. Fourth place is wide open. Okay. Posisi keempat adalah terbuka lebar. Tempat keempat terbuka lebar. Guys, ini adalah orang Inggris yang mana mereka sangat kaget ketika keputusan melihat timnas Indonesia berada di posisi yang tempat yang ketiga, guys. Oke, tempat yang ketiga dalam grup klasmen, di mana mereka kaget apabila timnas Indonesia menewaskan Arab Saudi. Ini sebagai salah satu ketakutan mereka. Bagaimana cerita ketakutan mereka itu tentang masuknya timnas Indonesia ini, peluang terbuka lebar untuk menuju ke Piala Dunia tahun 2026. Mantap. Okay, so Indonesia can still qualify for the bonus fourth round. That's all you can hope for. That's now. all you can hope for, because there's absolutely no way Indonesia is finishing the top two. Let's just be completely honest. No disrespect there. I think Yeah. Japan, Australia, Saudi Arabia are very, very strong teams. That's fine. Indonesia can beat China. Yes. They can beat Bahrain. Bahrain will be That'd be tough. That'd be though. the toughest Bahrain game. will be tough. Bahrain's Yeah. probably the toughest mid-tier team out of all these three groups. And Let's be honest. Okay, now let's say this: out of those three teams, Bahrain, China, and Indonesia, who's more likely to get a surprise result against one of the top three teams? Japan, Australia, Saudi Arabia. Is it Indonesia? Is it Bahrain with their defense? Is it China? Who gets the surprise result? Because I think that might end up determining who goes through in that fourth place size. Who gets the upsets? Great point. Maybe Indonesia, man. Yeah. No. Maybe Indonesia. If Indonesia, who Mungkin are Indonesia. a wild card, they're very good offensively. Defensively, I think is where things get shaky for Indonesia, but their offense is enough to get a couple of surprise results. But over the course of 10 games, man, guessing that fourth place spot is going to be very difficult. Indonesia needs to shore up their defense. 'Cause this could be a factor of goal differential. Yeah. That could come into play. And if Bahrain and China have at least somewhat formidable defenses, Indonesia might have tough luck in this tournament. They might. Man. I'm not saying they will. I just think that's the biggest thing they need to work on. Is not even their offense, because we know they can score goals. Oh yeah, They can offense score I'm goals. not worried about. Can they defend, man? Can they defend against teams like Japan, Australia, Saudi Arabia, and try not to concede more than 3 goals in each of those matches? Play up to their level, because China and Bahrain, I think, are going to be really good about that. Let's submit the predictions. I think the first 3 are perfectly in order: Japan, Australia, Agreed. Saudi Arabia. Agreed. Oke. I think it's Make the going to call. be crazy tight between Bahrain and Indonesia. Ini akan menjadi sangat ketat. crazy tight. If the two played right now, I don't know if I could say there's a definitive winner. I'll be honest. I think they're dead even, truly. It's 50-50. Flip a coin, heads Bahrain, tails Indonesia. Bahrain have the better players, let's say, right? Indonesia have the more potential, though. The Indonesia potential mempunyai of Indonesia potensi. is higher than the current status of Bahrain. So if you hope that Indonesia hit their stride sometime within the next 18 months, then there's a great chance. There is a great chance that Indonesia finish in 4th place. Oh, The thing is, we know the limitations of Bahrain. We know them. We know them. Same with China. I don't know what the limitations of the Indonesian side are. No. I don't know the heights that they can reach. I don't want to be on the wrong side of history, because if they pop off, bro, we're gonna. I mean, I'm gonna be. I want to be a part of this Indonesian movement. That'd be so fun. I want to be part of it. Our boys Indonesia, man. Indonesia has Vietnam's number, man. Good Lord. What, 1-0, I think, in Vietnam, 3-0 in Indonesia, Yeah. 3-1, something like that. Indonesia looking really good, and I'm actually really happy because they were one of the surprises at the Asian Cup, considering... bentar guys.
orang Inggris ini mengatakan bahwa tim Indonesia adalah merupakan tim yang sangat digeruni, ya, sangat diperkatakan tentang kehebatan ketika mereka berada di level ASEAN. Bukan lagi di ASEAN, bahkan mereka sudah menuju ke level-level Asia lah, seperti begitu. Mereka mengatakan bahwa secara jujurnya timnas Indonesia sudah berubah dan saat ini mereka sangat-sangat inginkan menuju ke Piala Dunia, guys. Ingin menuju ke Piala Dunia, guys. Jadi orang Inggris ni pada awalnya melihat ketidakpercayaan bagaimana timnas Indonesia ni, langkah mereka pada permulaan awal sehinggalah pada hari ini mereka memberikan satu kepujian bahwa ini adalah cara mereka bermain bersungguh-sungguh untuk memastikan mereka akan terus lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mereka adalah gergasi dari ASEAN yang mana mereka mampu memberikan tantangan yang hebat kepada tim-tim dari Asia yang bersaing kini untuk di Piala Dunia di dalam grup klasmen, yaitu grup C. Jadi ini hal yang membuatkan mereka sangat kaget, ya guys, melihat perkembangan sepak bola dari timnas Indonesia. Wow. How, quote unquote low their FIFA ranking is, but we're about to see that number continually rise for the next 12 months because this team is very exciting. They have some incredible players in their youth and in their prime. They're the youngest team in the AFC Asian Cup and they're in form, bro. Qualifying to the next round. I have 12 out of 18 teams. Australia, already through my opinion. UAE, Bahrain looks pretty convincing. They did well too. Yeah. Saudi Arabia is in as the top team in their group. They are, yeah. Iraq, Indonesia, Iran, Uzbekistan, South Korea, Japan, and Qatar. YouTuber asal Amerika ini awalnya sebut timnas Indonesia tim terlemah, tapi setelah mereka lihat kualitasnya, mereka ngaku salah hingga puji beberapa pemain timnas Indonesia. Mereka bernama Reynoso dan Soltero mengungkapkan hal tadi dalam channel YouTube The Give and Go. Beberapa hari sebelum laga melawan Vietnam, mereka bilang bahwa Indonesia dan Hong Kong jadi tim terlemah di Piala Asia. Sebenarnya yang mereka bilang nggak salah, karena mereka bicara data peringkat FIFA dan hasil laga sebelum Piala Asia. Tapi setelah tahu Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang peringkatnya jauh lebih baik dari Indonesia, mereka tarik perkataan mereka sebelumnya. Mereka bilang bahwa mereka salah tentang Indonesia. Reynoso juga bilang bahwa Indonesia memiliki segudang talenta. Bahkan ia juga takjub karena Sintayong menyiapkan tim ini bukan hanya untuk saat ini, melainkan untuk masa depan. Wah, keren ya Sobat Balkom, kehebatan Indonesia diakui. Semoga Indonesia bisa terbang lebih tinggi lagi di Piala Asia. Benar. Sandy Walsh ungkap salah satu faktor banyaknya pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Pada awalnya, jika ada yang bertanya tentang sepak bola Indonesia, orang-orang mungkin mengesampingkannya karena ini adalah perubahan besar dan langkah besar yang harus diambil dalam karir sepak bola mereka, kata Sandy Walsh kepada awak media secara terbatas termasuk bolasport.com. Namun, hasil yang kami dapatkan sejak saya dan Jody Ahmad gabung timnas Indonesia, langkah-langkah yang kami ambil sebagai satu tim seperti lolos ke Piala Asia, maju ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuat sejarah, menunjukkan bahwa perbaikan timnas ini membuat mereka lebih bersedia untuk bergabung, tambah Sandy Walsh. Terima kasih untuk kalian semua sudah mau berjuang untuk timnas Indonesia. 7 negara Asia yang paling sering ikut Piala Dunia. 7. Indonesia 1 kali. Oh, Indonesia 1 kali, guys. Asia yang paling sering ikut Piala Dunia. 7. Indonesia 1 kali 1938. Indonesia. Tapi ketika itu Indonesia yang yang mewakili ke Piala Dunia pakai nama Hindia kalau saya nggak silap, ya guys. Hindia kalau saya nggak silap. Oke, kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Wow, ini bagus sekali ya sejarahnya. Indonesia 1 kali 1938. Indonesia 1 kali. 6. Korea Utara 2 kali. 5. Arab Saudi 6 kali. 4. Iran 6 kali. 3. Australia 6 kali. 2. Jepang 8 kali. 1. Korea Selatan 11 kali. Indonesia naturalisasi menurut coach bagaimana itu? Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Lebih baik. Peluang negara Anda Malaysia di ASEAN Cup? Malaysia ya masih lagi terlalu awal, tapi saya percaya pasukan Malaysia juga akan menjalani persiapan yang lebih baik dan saya jangkakan mereka akan mampu untuk layak ke peringkat seterusnya. Hi Eric, congratulations and all the best for Roberto Carlos. Football Indonesian. Big hug, ciao. Hi Eric, my friend. Congratulations and all the best for the football Indonesia.
Mantap. John Terry. I'd just like to wish you a huge congratulations, and I wish yourself and Indonesian football all the very best, and I look forward to working with you again soon. Good day. Wow. Hi Eric, congratulations Javir. and all the best for football Indonesia. Hi, Mr. Toye, Wesley Snyder here. Wesley. Congratulations, you became the new president of the Football Association of Indonesia. Compliments, and I hope to see you soon. Take care. Wow. Oh, Indonesia road to World Cup. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok apa yang kita sudah nonton dan juga reactionkan. Pada awalnya penggamat dari Inggris ini mereka mengatakan tim ini adalah tim yang terlemah di Asia ya, yaitu Timnas Indonesia. Mereka mengatakan sebelum bermulanya Piala Asia dan juga beberapa turnamen-turnamen yang mereka bakal saksikan. Tetapi selepas saja usai turnamen-turnamen yang diikuti oleh tim Indonesia ini, mereka tarik ayat mereka, tarik perkataan yang mereka mengatakan tim ini antara tim yang paling terlemah. Ternyata guys, mereka sangat-sangat memandang hormat kepada semua pemain-pemain Timnas Indonesia, karena mereka juga mengatakan bahwa di Indonesia adalah pemain-pemain talenta yang begitu banyak sekali untuk dijadikan sebagai pemain yang bisa mempunyai potensi masa depan bagi mencorakkan dan membangunkan sepak bola yang berada di Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang pada awalnya mereka meremehkan, tetapi tidak menyangka akhirnya mereka memberikan satu kepujian kepada tim Indonesia. Tidak lama lagi guys ya, kita akan bakal menyaksikan, semoga tim Indonesia akan terus memberikan konsisten dan juga fokus mereka untuk melayakkan ke Piala Dunia tahun 2026 guys. Dan paling terdekat ini bagi saya pada bulan Maret mereka akan ketemu dengan Bahrain. InsyaAllah mudah-mudahan mereka akan terus konsisten dan memberikan keputusan yang sangat-sangat positif untuk memastikan, mengukuhkan kedudukan ataupun posisi mereka di grup klasmen, ya di grup C sekurang-kurangnya pada posisi yang ketiga. Tapi kalau saya lihat perkabaran yang terbaru adalah Pak Erik dan juga Coach Sinteyong, mereka menarget pada kali ini, mereka ubah target mereka itu sekurang-kurangnya mereka akan menuju ataupun melaju ke peringkat yang kedua untuk terus otomatis ke Piala Dunia tahun 2026. Apapun ini adalah merupakan perancangan dan harapan kita, potensi kita melihat pada pemain yaitu mereka akan terus fokus, dan insyaallah kita akan sama-sama doakan agar timnas Indonesia guys akan terus lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Dan ini merupakan salah satunya satu-satu tim dari ASEAN yang akan menuju ataupun melaju ke peringkat yang seterusnya. Jauh mereka melangkah guys. Semoga mereka mewakili ASEAN ini dapat memberikan satu harapan kepada kita semua, walaupun kita berbeda negara, tetapi kita akan terus mendukung agar timnas Indonesia ini akan terus melaju ke Piala Dunia tahun 2026 mengiringi Jepang guys. Jepang ni tidak perlu kita persoalkan karena mereka adalah tim yang sangat-sangat solid, dan bagi saya mereka harusnya memang sangat layak. Dan kini mereka akan terpaksa bersaing dengan Australia dan juga Arab Saudi, karena bagi mereka perlawanan masih ada lagi 4. Mudah-mudahan mereka akan terus melaju ke peringkat yang seterusnya. Sebab ini juga hal yang bagi saya sangat penting. Satu-satunya pertama kali mendapatkan poin 6 poin setelah Thailand dan juga Vietnam. Mereka juga pernah memasuki round yang ketiga Piala Kualifikasi Piala Dunia, yaitu di mana kita menyaksikan Vietnam 4 poin dan juga Thailand 2 poin. Dan kini kedudukan posisi yang pertama telah pun diduduki oleh tim Indonesia dengan kutipan sehingga pada hari ini 6 poin guys. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Banyak pemain-pemain talenta kita di timnas Indonesia agar kita mengharapkan mereka terus konsisten dan fokus. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Ini adalah penggamat dari Inggris. Mereka menarik balik perkataan ayat mereka guys, tentang mereka mengatakan tim ini adalah tim yang paling terlemah di Asia. Akhirnya mereka terlekuk mengatakan dan mengakui bahwa timnas Indonesia pada hari ini adalah merupakan gergasi baru untuk
di level Asia guys. Wow, oke guys, itu saja Uncle. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.